Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Elang di channel Kerehore Store. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah PC gaming rakitan Kerehore yang satu ini. PC ini saya rakit menggunakan part atau komponen baru semua loh kecuali prosesornya. Untuk prosesor saya menggunakan versi tray atau sama saja second, namun untuk part lain saya menggunakan part baru. Oke, apa sajakah komponen yang saya gunakan pada rakitan PC Kerehore kali ini dan bagaimanakah performa dari PC 3 jutaan ini? Simak video ini sampai habis ya. Pertama, Mobo, alias motherboard. Untuk motherboardnya saya kembali menggunakan motherboard sejuta umat kaum Kerehore, yaitu motherboard seri H61. Namun kali ini saya menggunakan motherboard H61 dari merek yang kurang populer yaitu Savio. Saya sempat tidak yakin menggunakan motherboard ini, namun setelah melihat harganya yang masih relatif murah dari merek lain, saya pun meyakinkan diri untuk menggunakan merek ini. Toh masih baru juga kan? Sayangnya motherboard ini belum dilengkapi dengan port USB 3.0 untuk bagian depan, jadi terpaksa USB 3.0 bagian depan dari casing kali ini tidak dapat digunakan. Jadi motherboard bersoket LGA 1155 ini saya dapatkan kondisi baru dengan harga 775.000 aja. Kemudian prosesor, untuk prosesornya saya juga kembali menggunakan prosesor dari Intel tentunya yaitu Intel Core i5 2400. Prosesor Core i5 generasi kedua ini sudah memiliki 4 core dan 4 threads yang tentunya sudah sangat cukup bila digunakan untuk bermain game masa kini atau sekedar untuk multitasking. Prosesor ini juga sudah memiliki speed sebesar 3.1 GHz dan maksimal speednya bisa mencapai 3.4 GHz. Prosesor ini saya beli dalam keadaan tray atau secondary kondisi dengan harga yang cukup murah yaitu 400.000 saja, namun biasa dijual di marketplace dengan harga 450 sampai 500 ribuan. Kemudian part selanjutnya yaitu RAM. Untuk RAM di sini saya menggunakan RAM dengan merek Midas Force berkapasitas 2x4 GB, tepatnya 8 GB. Sayangnya RAM dari Midas Force ini hanya memiliki speed sebesar 1333 MHz sehingga kurang bisa untuk memaksimalkan performa memori bersoket DDR3 ini. Saya sarankan untuk kalian jika menggunakan RAM soket DDR3, carilah RAM yang sudah memiliki speed 1600 MHz saja agar mendapatkan performa yang maksimal. Oke, untuk RAM ini berkondisi baru dengan harga 190.000 untuk satu kepingnya. Dikali 2 berarti totalnya 380.000. Lalu selanjutnya, untuk VGA cardnya di sini saya menggunakan VGA dari merek Colorful dengan chipset dari Nvidia GT 730. VGA berkapasitas VRAM 2 GB, bertipe memori GDDR3 ini sayangnya hanya memiliki bandwidth sebesar 10 GB per detik dan bus width-nya masih 64 bit. Tapi ya mau gimana lagi karena ownernya ini minta dirakitkan PC Kerehore dengan part yang bisa dibilang serba baru dengan budget yang hanya 3 jutaan saja. Jadi ya terpaksa saya harus pintar-pintar cari komponennya. Tapi walaupun begitu saya sudah cukup optimis jika PC kali ini mampu menjalankan game-game sekelas GTA 5 atau lainnya. VGA ini berkondisi baru dengan harga 850 ribuan saja. Lalu storage, untuk storage di sini saya menggunakan satu buah SSD SATA dengan merek X-Pro Gaming berkapasitas 128 GB dan satu buah harddisk berkapasitas 500 GB dengan merek Seagate. Untuk SSD-nya ini kondisi baru dengan harga 285.000. Lalu harddisknya yang juga baru ini hanya seharga 230.000 saja. Kemudian untuk power supply-nya di sini saya menggunakan power supply dari merek Paradox Gaming dengan output maksimal 450 watt. Meskipun belum berlisensi 80+, saya pikir PSU ini sudah cukup karena melihat konsumsi daya keseluruhan komponen yang saya gunakan masih terbilang rendah. Power supply ini dibanderol dengan harga 250.000. Kemudian casing. Kali ini saya menggunakan casing dari merek yang sedang naik daun. Sama dengan merek power supply-nya, kali ini saya menggunakan casing merek Paradox Gaming tipe Paisley.
Casing ini berukuran MATX yang didominasi dengan bahan akrilik di bagian side panel samping dan juga bagian depan. Namun sayangnya casing ini memiliki ruang airflow yang sangat sempit untuk udara masuk di bagian depannya. Di pembelian casing ini kita sudah diberi bonus satu buah fan berukuran kecil 8 cm sebagai exhaust yang dilengkapi lampu LED berwarna biru. Harga dari casing ini berkisar 300–320 ribu. Lalu terakhir, sebagai pendingin, di sini saya juga menambahkan dua buah fan LED berwarna merah. Saya tidak tahu pasti ini fan dari merek apa, dilihat dari logonya fan ini seperti merek Corsair ya, namun sepertinya Corsair KW. Tapi gak papalah daripada gak diberi fan sebagai pendingin sama sekali. Harga fan ini sangat murah yaitu 35.000 saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi komponen-komponen yang saya gunakan di rakitan kali ini. Jadi untuk total harga keseluruhan komponen yang saya gunakan kali ini adalah Rp3.670.000. Nah kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke pengetesan performa dari build PC kita kali ini. Oke tetap tonton video ini ya. What?